Halo Sobat Riders, kali ini gua ada di bengkel Dwi Motorsport yang ada di Cilodong dan ini kesempatan kedua kali gua kesini. Nah ini Abang Dwinya nih, kayaknya lagi sibuk ya Bang ya? Enggak juga sih Om, rapi-rapi aja. Waduh, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Nah ini Bang, yang kedua kalinya gua kesini lagi. Tapi kali ini gue beruntung bisa ketemu Bang Dwi ya. Alhamdulillah. Kepo ini Bang, motor-motor apa aja nih yang udah selesai di swap engine-nya nih Bang di sini sekarang? Oke, yang di saat ada di bengkel di sini, ini bukan engine swap, masih bentuk IR6, cuma kita ada penambahan supercharge. Oh ada supercharge di sini ya? Supercharge yang notabene mirip kayak turbocharge. Jadi kalau di aplikasi di motor yang sekarang udah ada motor baru paling H2 ya. H2 ya. Ya, H2 yang pakai kan itu udah supercharge bukan turbocharge Itu super. lagi. Kalau yang ini Bang di Bang Dwi Motorsport? Ini supercharge. Supercharge. Namanya. Yang mana nih Bang ini ya? Ini supercharge-nya, ini kita bilang pompanya nih. Nah, ini sebagai penggeraknya dari engine, puli, beltnya. Ini adalah jalur supercharge-nya, tekanannya. Jadi mulai dari pompa sini Dari bawah sini. akan dimasukkan ke box filter, Oke. dipampatkan ke box filter. Ini belum final rapih ya, cuma ini sebagai takaran aja. Nanti ketika supercharge berfungsi dia akan naik. Berapa tekanan? Oh tekanannya bisa ketahuan ya Bang ya? Ketahuan. Tapi ini basic mesinnya sendiri ini benar dari standarnya Standar R6 ya? aplikasi ya. Aplikasi ya. 2 silinder. Itu 650 cc ya Bang ya? 150. Oh jadi ada penambahannya di sini supercharge-nya ya? Waduh ini berarti powernya pasti udah nambah dong Bang jelas ya? Ya mungkin secara data pasti akan udah nambah. pasti ya? Juga pasti karena kita beberapa pernah evaluasi dari mulai turbo sampai supercharge ya. Supercharge lah yang memang dikatakan lebih Powernya lebih top bagus. speednya. Ya. Kebetulan ini kaki-kakinya juga udah dirubah. Oh kaki-kaki juga dirubah nih Bang? Ya pakai diapel. Mantap ini. Memang konsep mau dibikin dari ownernya mirip H2. Oh konsepnya mirip H2. Ya, dari bodi-bodinya nanti. Sobat Riders tunggu apa lagi nih, langsung datang ke bengkel Dwi Motorsport yang ada di Cilodong ya Bang ya, Depok ya? Ya, Depok, Dan ini Cilodong. satu-satunya di sini ya Bang ya? Ya mungkin udah banyak ya, kalau bengkel-bengkel mobil udah banyak gitu ya. Tapi untuk Dwi Motorsport sendiri di sini ya pusatnya ya. Iya betul. Mudah-mudahan Nggak ada kedepannya cabang. ya mudah-mudahan kedepannya bisa buka cabang di kota lain ya Bang ya. Doain. Karena Sobat Riders juga penasaran Bang. Jadi mereka ini kan tinggalnya di luar kota. Nah kalau seandainya mereka kesini di Depok kan terkendala dengan jarak tuh Bang. Ya. Nah betul. solusinya gimana tuh Bang? Kalau perihal luar kota yang ingin engine swap Betul. ataupun modif yang lain ya, saya kembalikan ke kenyamanan ownernya seperti apa yang di luar kota. Mau kita jemput dulu, kita say hello atau jumpa, kita akan mengagendakan waktunya. Memang harus dijadwalkan seperti itu. Kalaupun memang sudah trust sama Om sama saya, ya udah tinggal dikirim saja. Gitu. Tapi kalau misalnya Bang Dwi sendiri juga menyediakan untuk penjemputan gitu ya? Betul, untuk misalkan nggak usah Mas, cukup dijemput aja motornya, unitnya. Saya pun ada kenalan storing yang notabene terpercaya juga, udah jadi langganan. Nah itu Sobat Riders pertanyaan kalian yang selama ini ragu-ragu, pengen tanya tapi terkenal dengan jarak. Nah itu dia udah dijawab sama Bang Dwi ya. Ya, Terus Bang kalau misalnya yang berikutnya nih Bang, banyak sekali pertanyaan dari Sobat Riders tapi saya rangkum beberapa ya Bang ya. Terus banyak Sobat Riders yang kepengen juga nih motor di engine swap Bang. Tapi mereka ini apa istilahnya terkenal dengan budget. Jadi mereka punya motor yang 150 cc mau di swap ke engine berapa tuh Bang pasnya? Ya. Maksimal kalau dari basic 150 entah itu versi sportnya atau nakednya, paling saran sih ke 400 cc. Ke 400 ya? Ya. Dari 150 cc ya? Iya, dari 150 engine swapnya. Jadi mesin standarnya pun nggak kita pakai. Jadi murni pure engine sebuah 4 silinder. Yang notabene ya udah dari pabrikasi, kita hanya repair sesuai
bahasanya rekondisi ya, repair lah kita bilang. Di repair dulu baru kita masukkan ke rangka ya. Nah, ini ada lagi nih Bang, kadang-kadang nih pertanyaannya ya aneh tapi unik gitu. Bang, kalau misalnya motor Matic nih, bisa nggak sih di swap engine-nya ke 400 cc gitu loh? Kebetulan banget, itu udah konsep dari lama. Ketika kita udah alhamdulillah dari mulai pertama sampai sekarang udah alhamdulillah ada beberapa yang udah jadi segala macam. Sempat sudah jadi konsep, ya tinggal nunggu ownernya aja nih. Wow. Karena kemampuan kita juga terbatas kalau mau bikin dulu segala macam. Tapi semua sudah terkonsep. Jadi konsepnya adalah pure Matic, basic dari mesin 4 silinder. Mau dari 400 atau dari mau berapa sesuai keinginan, tapi tidak manual. Tetap Matic. Tetap Matic. Tetap Matic. Jadi yang pengen coba sih ngerasain 4 silinder Matic seperti apa gitu. Dan ini kan. belum pernah ada loh kayaknya sih. Belum pernah ada. Mungkin kalau versi kita, kalau saya sendiri lihat di YouTube itu mungkin dari Vespa kasih mesin Hayabusa, tapi kan tetap manual gitu. Oh, manual ya. Ya, kalau kita pengennya tetap Matic. Konsep di Bang Dwi Motorsport tetap Matic. Tetap Matic. Tapi engine-nya ini 4 silinder. 4 silinder. Ya. Waduh. Gak tahu sih ini, kalau angan-angan ya mungkin ya mudah-mudahan terbang aja sih. Tapi Matic. Bisa aja nih Bang Dwi. Terus Bang, kira-kira kapan nih bisa direalisasikan nih Bang yang Matic mudarat lah ke ini 400 cc gitu ya? Ya. Next plan-nya kapan nih Bang bisa direalisasikan nih? Saya sendiri pengen nih Bang. Iya. Ya kembali lagi yang tadi saya pernah ini ya, kalau kita sendiri hanya terbatas, kita hanya ada sebuah mesin aja. Butuh owner lah bahasanya. Betul. Owner untuk badai ya. Kalau dibilang mau kerjasama ya nggak juga. Ini intinya poinnya konsep satu visi. Cuma kita terkendala sebuah dana. Yang notabene unit motor pun tak ada gitu. Iya. Ya kita berharap sih ada owner yang memang pengen, ada niatan dan hobi. Betul. Kan. Sebuah ide lah, ini ide aja sih, sebuah ide yang notabene konsep sudah ada, tinggal kita pengen realisasikan. Bayang-bayangan udah ada, angan-angan gimana sih rasanya. Iya. Matic. Saya udah kebayang nih. Nah, Matic masa depan. Terus kalau ada input juga dari user gitu kan bisa ditampung ya Bang ya ya? bisa ditampung lah kita. Sehingga bisa improve lagi gitu ya. Betul karena satu lagi lah, kita kembali berbicara hobi ya. Hobi otomotif itu mungkin nggak ada habisnya. Iya. Dan satu lagi, kita engine swap atau kita merubah dari sebuah standarnya adalah perlu proses. Betul. Satu lagi, kalau dibilang kesempurnaan itu relatif ya. Betul Bang. Kembalikan ke ownernya, ridernya. Kalau inputnya bagus ya akan jadi sebuah motor yang tidak jauh dari pabrikasi atau standarisasinya pabrikasi. Setuju banget Bang. Ya. Oke, berikutnya nih Bang. Ya. Ini pertanyaan dari Sobat Riders juga. Lalu bagaimana nih Bang dengan fairing-fairingnya? Setelah di swap engine, apakah bisa langsung di plug and play atau perlu ubahan-ubahan dikit? Ya. Yang pastinya kalau misalkan kita bicara basic dari 150, kalau memang itu motor sport berarti kan fairing ya. Iya. Pasti tentu ada penyesuaian. Fairingnya itu entah paling dimodif, tapi bentuk nggak kita nggak rubah ya. Bentuk fairingnya standar seperti itu, cuma kita hanya mungkin baca kalau kita bilang ya nyoa. Oh iya. Ataupun kita tambahin bagian undercoil-nya karena mesin mobil itu kan 4 silinder. Paling lebar bagian bawah. Mesinnya kan tambah besar gitu Bang ya. Pasti akan keluar. Jadi menyesuaikan ya, keluar. Oke. Ya kembali lagi ke sebuah estetika. Iya. Nah, dan tapi kalau untuk yang khusus 150 frame basic 150 tidak secepat yang 2 silinder ataupun basic motor sport 250 cc. Oke. Di situ 150 itu frame-nya kecil. Iya. Kita butuh proses lebih banyak di frame-nya malah, bukan di kita perakitkan ke engine, ke naik ke frame penyelesaiannya itu yang harus kita utamakan karena safety first. Ya itu pastilah ya. Jadi jangan cuman ngejar moge look suaranya, tapi betul. safety dilupakan. Iya, Nah kalau di sini di Dwi Motorsport
semuanya dijamin ya Bang ya. Insya Allah, insya Allah. Amin. Oke. Amin. Nah ini lagi yang berikutnya nih Bang. Banyak banget sih sebenarnya Bang, tapi saya rangkum aja beberapa ya. Siap. Ini juga ada pertanyaan nih dari Sobat Riders. Surat-surat gimana ya? Amankah? Kayak nomor rangka sama nomor mesin nggak sama dengan apa namanya? Dengan mesin yang baru. Lalu ada razia nih, misalnya lagi sial nih, ketemu Pak Polisi di jalan. Gimana nih Bang? Nah, itu kita bicara hukum ya. Tapi sepengetahuan saya tentang hukum ya, motor kalau bawaannya lahir adalah resmi atau full paper kita bilang, kayak motor 150 cc di bawah 200 pasti full paper semua. Betul Bang. Ya menurut saya pribadi ya apa namanya, dibilang melanggar ya tidak, atau ya bahkan lebih aman walaupun kita modif apapun, karena bawaannya lahirnya itu adalah resmi ya akan tetap resmi, karena kita tidak merubah satu nomor rangka, tidak, mesin standarnya pun kita taruh di bawah ataupun taruh di gudang gitu. Artinya nomor mesin itu masih nempel di situ. Betul. Lebih simpelnya lagi bahwasanya motor ini kan kita beli, kita pakai dan hobi, sebuah modifikasi. Betul. Jatuhnya akan seperti itu. Dibilang untuk pelanggaran ya menurut saya pribadi nggak juga, karena bahasa kalau orang Sundanya motor aing kumaha aing. Nah, eta. Setuju pisan euy. Ya, yang penting kita kan secara ya Jadi- motor kita beli secara resmi, berarti Iya. lahirnya tetap resmi. Terus jadi secara umum Bang, jadi selain modif lah just hobi gitu. Just Bang. hobi, Just hobi gitu kan. Just hobi. Kalau tadi ada pertanyaan apes-apesnya ya, kalau menurut saya, ya mungkin akan ada tindakan. Betul. Tindakan, tapi kita tidak akan melanggar. Karena apa? Kita masih ada mesin standarnya. Iya. Notabene adalah sejelek-jeleknya ya paling harus distandarin lagi. Distandarin lagi. Nah, gitu. Ada Ya, yang itu- standarin, ya nggak tahu dan nanti isi lagi, pasang lagi. Oke. gitu. Jadi just hobi lah istilahnya. hobi, just Seperti hobi. modifikasi pada umumnya ya Bang Pada ya. umumnya. Oke. Karena kita tidak merubah nomor rangka dan nomor mesin. Waduh, mantap banget nih Sobat Ya. Riders. Kalian udah puas ya, saya harap udah puas dengan jawaban Bang Dwi langsung. Jadi kalian jangan ragu lagi, nanti saya juga sertakan nomor Bang Dwi di deskripsi. Kalian kalau mau tanya, jangan juga harap langsung dijawab saat itu, karena tahu sendiri nih Bang Dwi ini orang super sibuk cuy di sini. nggak juga. Tapi nanti saya akan bantu-bantu juga forward ke Bang Dwi ya, pertanyaan-pertanyaan betul. Sobat Riders, jadi kita saling bantu. Ya. Karena saya sendiri juga ini, gue dan naksir ini ada satu yang 3 minggu lalu. Motor apakah itu ntar? Pokoknya kita test ride ya nanti ya Bang ya. Siap, kita Oke. selenggarakan ke buat Om. Oke, nah sekarang nih Bang yang tadi ini R6N, Ya. kita mau cek soundnya nih dari tadi. Boleh nggak nih cek sound di sini di dalam? Om, boleh. Kebetulan ini Yang- di ruangan mungkin. Oh. Ini knalpotnya kan racing. Oh, lebih baik di luar ya. Dan juga, tapi kita pakai peredam lah bahasanya. Oh, peredam, oke. Jadi biar kelihatan lebih bersuara. Betul. Dek, ini Dek, tutup tolong Dek. Aki tolong pasangin, kebetulan Aki belum kita pasang. R6. Jadi ini basicnya R6N ya. Iya, standar. Terus di swap engine-nya ke Enggak. Oh, enggak, tadi swap pakai engine. supercharge ya? Iya, kalau yang ini pakai supercharge. Dan ini kayaknya satu-satunya di Indonesia nih Bang yang supercharge ini nih. Belum, mungkin kalau versi kita ya, saya sendiri ya baru ini maksudnya. Saya baru udah ini 6 gitu lama ya. cari-cari di YouTube nggak nemu sih Bang, ini baru nemu di sini nih. Kenapa ini Dek? Waduh, ini ada Bang Indra lagi nih, si ganteng ketemu lagi. Ini yang mau kirim salam buat Bang Indra juga boleh. Boleh. Ini dia selalu hadir di sini. Aktif sama Bang Dwi, bantu-bantu di sini. Masih muda belia tapi udah expert engine swapnya di sini. Ini just review aja, ini owner yang punya Air ini ada satu. Oh, ada satu ya. Maksudnya dia terakhir bikin Ninja 250, Aha. basic mesinnya gesek 600 2008. Oke. Nanti Om bisa Wah, itu nanti untuk test next drive langsung ke ownernya. upcoming Karena video ya Bang ya? upcoming video karena Iya. emang udah dibawa. Siap. Sobat Riders ditunggu ya konten berikutnya. Oke. Ini kebetulan udah aplikasi udah speedometer aftermarket ya Om ya.
Oh ini aftermarket ya? Iya. Lebih Bubar semua. Ini masih ada beberapa aplikasi lagi untuk penambah, namanya di blow up. Kelengkapan sebuah turbocharge atau supercharge yang notabene untuk biar kompresor atau motor tekanannya itu lebih awet. Karena ada tekanan tertentu dia harus ngeluarin. Karena ketika RPM atas, dia akan menghasilkan sebuah tekanan yang akan tinggi, Menyemburkan tenaga yang iya, sangat tinggi. gitu. Jatuhnya kalau kita terlalu tinggi, efek ke mesin Ke juga mesin. akan. Oh, oke. Kalau tidak diaplikasi karena berhubung ini motor standar, makanya tadi ada ya di bawahan Pengukuran Tina tekanannya, 3, Bang, ya. Oke, Dan oke. harusnya ini ada keluaran sampai bunyi yang pada umumnya ada. Ya, harusnya. Nah, kebetulan ini suaranya tidak terdengar. Oh iya, mirip yang H2 gitu ya? Iya, mirip H2 ada ya Iya, gitulah. begitulah. Gitu. Nah, ini sebenarnya blow up udah ada. Jadi Itu. ini blow up-nya ini buat ketika tekanannya sudah sesuai keinginan atau standarisasinya, dia tekanan berlebih akan dikeluarkan lewat Keluarkan lewat sini. sini. Cus. Nah, berhubung ini Oh ini kebuka emang bawahnya ini bang ya? iya, nanti akan kebuka sebuah katup nih. Katup. seperti ini. Oh, di situ ada katupnya ini. ini. Tidak berhubung, ini emang sengaja dikeluarkan. Nah kali ini dia belum keluar suara yang kayak mendesis gitu lah. Iya, istilahnya. betul. Karena belum ditambah apa namanya bang? Ini blow off, cuman kita pengen ada efek sound atau perlu modifikasi blow off-nya lagi. Oh, blow off. Karena ini mesin IR6 dengan spek standar. Oke. Belum Hanya mengenai- penambahan supercharge-nya. Iya, belum kita harusnya mungkin secara prosedurnya ketika kita mau pakai turbocharge atau supercharge, Iya. ada bagian engine, misalkan piston atau itu harus pakai high temp atau bahasanya seher tempat. Oke. Ya, itu yang akan mendukung lebih maksimal. Berhubung ini standar, kenapa nggak bisa keluar di blow off-nya? Itu karena kita emang stylenya adalah tekanannya di bawah standar. Di bawah standar ya. Karena kalau tadi ketinggian juga bahaya ke mesin. Iya, nanti pistonnya ketika kalau nggak diganti atau seperti apa, nanti bisa bolong sendiri. Ini Pokoknya semua ada perhitungannya lah bang ya di sini ya. Jadi nggak asal main pasang plug. Benar-benar diuji coba dulu sehingga si pengguna itu nerima juga udah nyaman gitu istilahnya. Iya, betul. Tinggal pakai gitu kan. Oke. Efek yang lebih berkena lagi nanti mungkin by data adalah dyno test. Apa itu bang? Dyno test itu Ke tes Iya, speednya itu ya, speed. performance-nya ya. Iya, mulai dari torsi, Oke. power dan segala macam. Itu nanti kalau udah finishing lah bang ya. Udah finishing, Oke. mungkin next akan diagendain lagi. Waduh, apalagi ada di sini lagi diadain. Waduh. Amin, Amin dong bang ya nggak? Nggak ada yang mustahil kan? Iya, nggak ada yang mustahil, betul. Om. Mantap, Ya, Pak. Kita doanya aja. Amin. Ya, ini basic IR6. Nah ini IR6 adalah yang dipasang supercharge-nya. Sekarang nih bang, kita mau test ride nih Iya, IR6 boleh. yang kita
test ride nih. Om dong, apa judulnya apa Hah? itu? Yang mau dites apa coba Om? Yang mau dites, kayaknya udah tahu sih bocorannya 3 minggu lalu kan gua kesini nih. Iya. Waktu itu masih belum finishing dan sekarang udah selesai. Belum test ride nih. Belum ya? test ride nih. Gua denger suaranya sih udah merinding ya. Nah sekarang coba kita cek dulu di luar Boleh, ya. boleh Om, silahkan.